Salam otomotif, berjumpa lagi dengan saya Daniel Lumban Tobing di channel Edukasi Otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran gambar teknik otomotif di mana materinya adalah gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Pada materi ini kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yaitu kompetensi pengetahuan 3.7, menganalisis gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Di mana pada tujuan pembelajaran ini nanti kita diharapkan dapat membedakan gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Yang kedua, menentukan gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Untuk tujuan khusus, ini siswa diharapkan mampu menjelaskan gambar potongan dengan sistem Eropa, B. mampu menjelaskan gambar potongan dengan sistem Amerika, C. menjelaskan gambar potongan penuh, D. menjelaskan gambar potongan separuh, E. menjelaskan gambar potongan sebagian atau setempat, F. menjelaskan gambar potongan meloncat, G. menjelaskan gambar potongan memutar. Untuk materi kita ini, materi gambar potongan, di mana gambar potongan adalah salah satu teknik menggambar untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dari sebuah gambar dan meminimalkan kesalahan pada saat pembacaan gambar. Gambar potongan dapat menjelaskan bagian-bagian gambar benda yang tidak dapat dilihat. Misalnya, yang pertama, benda yang dibor. Baik itu benda yang dibor dengan tembus maupun tidak tembus. Yang kedua, lubang-lubang pada flange atau pipa. Ketiga, rongga-rongga pada katup. Yang keempat, rongga-rongga pada blok mesin. Pada gambar berikut bisa kita perhatikan, ini adalah salah satu gambar potongan sebuah benda, di mana di sini sudah kita berikan kode untuk gambar A, ini untuk gambar B, berikut adalah untuk gambar C. Yang mana di sini bisa kita mengetahui untuk gambar A ini memperlihatkan gambar lengkap dengan garis gores sebagai batas garis yang tidak kelihatan. Dengan adanya garis-garis tersebut, gambar kelihatan rumit dan membingungkan. Ini masih membingungkan untuk bendanya. Untuk gambar B dan C, karena di gambar A tadi itu menimbulkan keraguan dalam pembacaan, di sini ada keraguan pembacaan gambar, maka dapat dijelaskan menggunakan pemisalan bahwa benda tersebut dipotong. Ini bisa kita lihat dia benda kerjanya dipotong. Sehingga bentuk rongga di dalam ini dapat terlihat dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan lagi dalam menentukan bentuk bagian dalam dari benda tersebut. Berikutnya, untuk tanda pemotongan. Untuk menjelaskan gambar yang dipotong, perlu adanya tanda-tanda pemotongan yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan menggambar teknik. Di sini bisa kita lihat tanda pemotongan dengan garis sumbu dan kedua ujungnya ditebalkan. Ini bisa kita lihat pada gambar ini. Ini ujung-ujungnya ditebalkan. Ini menandakan tanda pemotongan pada benda atau objek. Yang kedua, tanda pemotongan dengan garis tipis bergelombang bebas. Untuk penggambaran jenis potongannya,
bisa kita menggunakan garis tipis bergelombang seperti ini. Yang ketiga, tanda pemotongan dengan garis tipis berjikjak. Bisa juga kita menggunakan garis tipis berjikjak. B. Pandangan pada gambar potongan. Ini adalah arah pandangan dari benda yang dipotong dengan batas garis pemotongannya ditunjukkan dengan arah panah. Jadi untuk arah panah ini ada ukurannya. Ini jarak garis ukur A. Ini untuk garis ukur B. Di sini dibuat A berbanding dengan B sama dengan 3:1. Misalkan untuk A-nya 3 mm, untuk jarak B-nya adalah 1 mm. Berikutnya C. Menempatkan gambar penampang atau gambar potongan. Beberapa cara penempatan perampang potongan, yaitu yang pertama, penempatan gambar potongan untuk proyeksi Amerika. Bisa kita lihat untuk proyeksi Amerika di sini bisa kita lihat jika proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Amerika, maka gambar penampang potongannya diletakkan atau berada di belakang arah anak panah. Jadi ini letaknya di belakang anak panah. Ini ya. Di sini juga di belakang anak panah. Yang kedua, penempatan gambar potongan untuk proyeksi Eropa. Ini jika proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Eropa, maka penempatan potongannya berada di depan arah anak panah. Ini juga di depan arah anak panah. Ini ya, letaknya di depan arah anak panah. Oke, kita lanjut. D. Benda-benda yang tidak boleh dipotong. Ini bisa kita lihat. Yang pertama, benda-benda pejal. Ini tidak bisa kita buat potongan. Misalnya poros pejal, jari-jari pejal, dan semacamnya. Yang kedua, benda-benda tipis. Misalnya plat-plat penguat pada dudukan poros dan pelat penguat pada flange. Ini tidak perlu kita buat untuk gambar potongannya. Oke, berikutnya di sini bisa kita melihat jenis-jenis dari gambar potongan. Untuk A, gambar potongan penuh. Di sini bisa kita melihat untuk gambar potongan penuh. Ini salah satu contoh dari benda yang dibuat dengan gambar potongan penuh, di mana pada potongan penuh seluruh badan benda dipotong, kemudian separuh dari benda seolah-olah dihilangkan. Jadi ini bisa kita lihat dipotong dan seolah-olah sebagian ini dihilangkan. B. Gambar potongan separuh. Ini bisa kita lihat gambar untuk potongan separuh, yang mana pada potongan ini seperempat dari benda seolah-olah dihilangkan, sehingga pada gambar nampak setengah bagian luar benda dan setengah bagian dalam benda. C. Gambar potongan sebagian. Ini bisa kita perhatikan juga untuk gambar potongan sebagian. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Di sini benda hanya dipotong pada bagian tertentu. Ini dipotong pada bagian tertentu saja yang ingin diperlihatkan. Selanjutnya, D. Gambar potongan putar.
Untuk gambar potongan putar ini bisa kita amati pada gambar ini. Ini adalah salah satu gambar potongan putar di mana bagian-bagian benda tertentu saja yang dibuat untuk potongan putar. Contohnya adalah ruji-ruji roda, kait, tuas, rusuk penguat, dan sebagainya. Dapat ditampilkan hasil potongannya setelah lebih dahulu diputar. Jadi benda kerjanya dapat kita tampilkan terlebih dahulu benda kerjanya diputar. Gambar potongan bercabang atau meloncat. Untuk gambar potongan bercabang atau meloncat, ini bisa kita lihat untuk bendanya, ini garis potongnya. Ini ya. Pada potongan meloncat ini, terdapat dua bidang sejajar yang memotong benda. Ini hasil pemotongan oleh dua bidang sejajar ini disatukan pada satu pandangan potongan. Kita lanjut. 3. Garis arsiran. Untuk membedakan gambar proyeksi yang dipotong dengan gambar pandangan, maka gambar potongan perlu kita arsir. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada gambar yang diarsir adalah sebagai berikut. A. Sudut dan ketebalan garis arsir. Ini sudut dan ketebalan garis arsir harus kita perhatikan. Sudut arsiran yang dibuat adalah 45 derajat terhadap garis sumbu. Ini 45 derajat terhadap garis sumbu. Atau 45 derajat terhadap garis batas gambar. Sedangkan untuk ketebalan arsiran digunakan garis tipis dengan perbandingan ketebalan sebagai berikut. Ini tabelnya bisa kita lihat. Untuk jenis garis gambar atau garis tepi, jika ketebalan garisnya 1 mm, untuk garis goresnya 0,7, dan garis tipis atau arsirannya kita menggunakan 0,5 mm. Jika garis gambar atau garis tepinya 0,7, untuk garis goresnya 0,5, dan garis arsirnya 0,35. Untuk ketebalan garis tepinya 0,5, garis goresnya 0,35, untuk garis tipis atau arsiran 0,25. B. Pengarsiran bidang yang luas. Untuk pemotongan benda yang luas, arsiran pada bidang potongnya dilaksanakan pada garis tepi, garis-garis batasnya. Bisa kita lihat ini untuk gambarnya. Untuk arsiran dia dibuat pada garis tepi. C. Pengarsiran bidang yang berdampingan. Untuk pemotongan meloncat atau pemotongan bercabang, ada bidang-bidang potong yang berdampingan. Maka batas-batas bidang yang berdampingan tersebut harus dibatasi oleh garis-garis bertitik. Dan pengarsirannya harus turun atau naik dari ujung arsiran yang lainnya. Bisa kita lihat untuk gambarnya ini. Untuk pengarsiran bidang yang berdampingan. D. Jenis-jenis garis arsir. Pada gambar berikut bisa kita lihat jenis-jenis dari garis arsir. Untuk gambar A, ini jenis arsir untuk besi tuang. B. Untuk aluminium dan paduannya. C. Baja dan baja istimewa. D. Baja tuang yang dapat ditempa.
E. Baja cair. F. Logam putih. G. Paduan tembaga tuang. H. Seng atau air raksa. Sekian penjelasan saya tentang materi untuk menganalisis gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.